Sindiran itu disampaikan Anies saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Usai melihat isi rumah, Anies bilang pendiri bangsa mendirikan Republik Indonesia untuk semua, bukan untuk anak atau golongan. Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual cendekiawan yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas. Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada, dan mereka mendirikan republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya. Di lain pihak, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi singkat pernyataan Anies Baswedan yang menyebut negara tidak didirikan untuk keluarga atau golongan tertentu. Ganjar menyebut negara didirikan oleh pahlawan yang harus dihormati. Biasa, saya mohon untuk tetap berada di panggung karena kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama ya. Bangsa ini didirikan oleh para pahlawan, kita mesti menghormati. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyampaikan narasi negara bukan milik keluarga. Hari ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengingatkan negara dibangun oleh pahlawan dan dibangun dari hati. Apa ujung sindiran dan narasi soal negara milik keluarga ini? Kami diskusikan bersama dengan dua narasumber, bergabung keduanya lewat sambungan dalam jaringan. Yang pertama, ada Muhammad Iqbal selaku juru bicara Timnas Amin dan Valdo Maldini, politisi PSI yang juga juru bicara tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami. Mas Iqbal, nggak cuma ngomong di Bengkulu, tapi tanggal 28 Oktober, Mas Anies juga ngomong hal yang sama di Depok. Saya kutip begini, negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Kalau kita ingat dulu para pendiri Republik ini, mereka mendirikan Republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan Republik untuk seluruh anak bangsa. Sampai 2 kali ngomong hal yang sama, buat apa sebetulnya, Mas? Ya, saya kira ini adalah pesan buat masyarakat Indonesia ke depan bahwa bangsa kita ini sudah melewati fase-fase perjuangan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Dan amanat reformasi itu kan salah satunya adalah memberantas KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saya kira Mas Anies hanya mengingatkan semua elemen bangsa saja, karena saat ini di berbagai daerah, politik dinasti itu semakin berkembang. Bagaimana orang tua ingin mewariskan kepala daerah kepada anaknya, kepada istrinya. Dan ini tentu saja menjadi memperburuk kualitas demokrasi kita. Yang kedua, saya melihat bahwa pesan ini tidak buat siapa-siapa, tidak buat kepada seseorang saja, tetapi kepada seluruh elemen masyarakat. Bahwa memang kalau kita dalami, saya pernah beberapa kali masuk ke rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu, di situ memang luar biasa sekali bagaimana Bung Karno itu diasingkan, bagaimana bukti-bukti sejarah bahwa beliau itu memperjuangkan kemerdekaan ini dengan darah dan air mata, terpisah dari keluarga, dan ketulusan Bung Karno yang akhirnya bisa membuat dia bisa bertahan. Jadi saya melihat ini tidak menyudutkan 1-2 orang, tapi ini adalah bagaimana mengingatkan sejarah perjuangan bangsa. Tapi sampai 2 kali bicara seperti itu, kadarnya sudah mengkhawatirkan menurut Anda? Ya tentu saja, karena memang pada faktanya kan saat ini kita melihat bahwa Indonesia ini kualitas demokrasinya menurun. Salah satunya adalah karena berkembangnya politik dinasti. Oke. Kalau begitu letak demokratisnya gimana menurut Anda, Mas Iqbal? Ya, saya kira demokrasi itu kan sesuatu yang harus kita pertahankan. Salah satunya apa? Kebebasan. Ya, salah satunya apa? Bagaimana ada check and balances ya. Saat ini misalnya partai yang harusnya kalah pemilu, tapi dia ikut-ikutan masuk ke pemerintahan misalnya. Akhirnya kan kualitas demokrasi kita jadi nggak bagus gitu ya. Harusnya yang kalah pemilu harusnya di luar aja. Karena memang sesungguhnya dia menjadi partner pemerintah untuk bagaimana menegakkan demokrasi itu. Tapi yang sekarang terjadi kan tidak. Justru yang dulu memusuhi, menyerang ya kan, yang bilang sinting juga ada gitu. Akhirnya sekarang masuk di pemerintahan, masuk hendak membela gitu ya. Jadi ini tentu saja menjadi dilema atau drama-drama yang baru ya. Jadi kami melihat bahwa
ini adalah bagaimana pesan moral bagi Mas Anies. Bahkan beliau juga sudah statement ketika beliau seandainya terpilih juga tidak akan mengangkat anaknya untuk menjadi kepala daerah ataupun melanjutkan perjuangannya. Oke, saya kasih giliran ke Mas Faldo kalau begitu, karena kan Anda juga jadi bagian dari staf khusus Mensesnek juga, tudingannya nyebutnya negara pula. Merespon pernyataan ini gimana? Ya, sebenarnya kita setuju banget sih sama Pak Anies terkait pendiri Republik ini. Kita berjuang untuk anak-anak bangsa. Memang para pendiri kita yang mendirikan Republik untuk semua. Tapi kan sekarang kita belum tahu. Sekarang itu saya belum tahu kenapa hal ini jadi masalah gitu. Apa karena ini terkesan menyindir salah satu kelompok? Saya kira kan ini hanya Pak Anies yang memang jago dan suka berretorika aja memang. Karena kalau memang ini sindiran, ya saya juga mau nanya untuk siapa. Karena saya kira sebetulnya narasi-narasi seperti ini nggak perlu lah. Apalagi kalau memang ingin dimainkan untuk kepentingan elektoral. Karena tapi alasannya tadi bilangnya bukan untuk satu atau dua kelompok tertentu tudingan itu. Ya, iya, tapi karena kalau kita mendirikan Republik untuk semua, ya anak cucu kita nanti bisa masuk ke dalam anak bangsa kita juga kan. Jadi nggak fair saya kira anak saya misalnya nggak boleh masuk politik karena ayahnya pernah jadi pelayan publik. Nggak boleh bantu memajukan negara karena orang tuanya adalah anggota DPR. Kalau ternyata banyak cita-cita anak bangsa yang maju seperti jadi orang tuanya gimana? Mau bantu masyarakat seperti orang tuanya gimana? Nggak boleh. Ini kan nggak adil. Karena ada hak mereka yang kita hilangkan. Hak untuk dipilih, hak untuk memilih. Dan mereka bukan kriminal loh. Tapi hak untuk dipilih. Ini kita berbicara bernegara ya. Hak untuk dipilih harus dihapuskan karena mereka terlahir dari orang tua yang bekerja di ranah publik. Kalau memang negara ini dibangun untuk semua, seharusnya tidak ada sindiran-sindiran seperti itu. Dan kita sama-sama tahu, Pak Anies Baswedan adalah cucu dari Pak Abdurrahman Baswedan, AR Baswedan. Beliau pahlawan nasional Indonesia. Pernah pula jadi wakil menteri penerangan 2 kali dalam kabinet Syahril. Ini kan jadinya seperti menyindir diri sendiri kalau memang ternyata itu sindiran. Dan sekarang Pak Anies bisa mencalonkan diri jadi presiden. Jadi menurut saya hal itu adil-adil aja. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Tahu nggak yang lebih menyeramkan apa? Ketika seorang anak terhalang hak konstitusinya hanya karena bapaknya seorang pelayan publik, itu sama dengan hukuman untuk anak PKI loh. Apa maksudnya seperti itu? Dan saya yakin Pak Anies sangat mengerti demokrasi beserta konsekuensinya. Yang saya sayangkan kenapa selalu memberikan ilusi logika kepada publik. Ya meskipun saya yakin masyarakat tidak termakan isu tersebut, tapi begini, kalau memang ini semua sama di hadapan negara, anak siapapun punya konstitusi hak yang sama, termasuk anak yang tidak punya bapak, Almasih kalau turun di tanah pertiwi ini, haknya sama seperti saya, hanya saja status sosial saya berbeda dengan dia, gitu. Nah ini modal sosial, bagaimanapun modal sosial ini berpengaruh dalam karir politik seseorang. Sehingga menurut Anda pernyataan dari Mas Anies ini sebatas gimmick? Ya, Pak Anies keluarga terpandang, punya modal sosial itu yang membuat dia melangkah ke politik. Jadi sah aja siapapun melangkah ke dunia politik. Dan saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Anies Baswedan satu paradoks demokrasi. Demokrasi itulah seni membangun sebuah sistem di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Semua yang terjadi adalah keinginan rakyat. Jika rakyat tidak ingin, maka demokrasi ini ya tidak perlu demokrasi. Jadi saya kira Pak Anies ngerti lah maksudnya seperti apa. Kira-kira gitu. Mas Iqbal, tadi ditagih tuh siapa sebetulnya disasar? Ya Mas Faldo ini sensi banget ya. Ini kan sebenarnya bagian dari inspirasi perjuangan. Ketika melihat rumah pembuangan Bung Karno itu, memang benar bagaimana kita merasakan betul bagaimana Bung Karno itu memperjuangkan negeri ini luar biasa. Sampai diasingkan, terpisah dari keluarga ya. Bahkan juga anak-anaknya juga harus merasakan dampak-dampak dari sikap politiknya. Tapi bedanya memang anak-anak Bung Karno ya, termasuk anak Pak Harto, termasuk anak Gus Dur, mereka memang memulai karir itu dari perjuangan panjang, mendirikan partai gitu ya, kemudian merintis ya, bahkan jadi anggota DPR dulu gitu ya, baru akhirnya mereka bisa menjadi presiden di antaranya. Jadi memang ini perjalanan panjang itu penting bahwa boleh saja mau anak presiden, mau anak kepala daerah, tetapi dia harus melewati proses perjuangan ya dan tidak instan. Itu kata kuncinya. Sampai 2 kali menyampaikan itu karena dianggap cukup genting kondisinya, Mas Faldo. Menurut Anda cukup beralasankah Anies sampai menyampaikan hal itu 2 kali di forum yang berbeda? Tapi jawabnya nanti ya. Kita diskusikan lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami, saudara.